Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Zahra Erwina Firasa Fitri. Aku mahasiswa IAIN Salatiga, jurusan Psikologi Islam. Di sini aku akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan. Sebelum itu, jika ada kesalahan dalam penyampaian materi atau kalian ingin mengutarakan pendapat atau apapun itu, boleh ditulis di kolom komentar. Aku akan sangat menerima. Langsung saja, aku akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan menurut para tokoh atau ahli, yaitu dari Atmodiwirjo, Simanjuntak, dan Pasaribu, Syah, Kartono, Kasiram, Saleh, dan Suryadinata. Prinsip perkembangan yang pertama, perkembangan tidak terbatas, dalam arti tumbuh menjadi besar, namun mencakup rangkaian perubahan yang bersifat progresif, teratur, koheren, dan berkesinambungan. Jadi antara satu tahap perkembangan dan tahap perkembangan berikutnya itu saling terkait. Maksudnya apa? Kita ambil contoh aja dalam masalah perkembangan anak usia dini. Masalah perkembangan anak di usia dini itu ada masalah fisik dan motorik yang berkaitan dengan syaraf, masalah kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan dasar, masalah perkembangan bahasa, dan gangguan sosial, juga gangguan emosional. Tetapi di sini aku akan menjelaskan salah satu dari kelima masalah tadi, yaitu masalah fisik dan motorik yang berhubungan dengan syaraf. Masalahnya apa aja? Masalahnya itu terkait dengan gangguan panca indera, cacat tubuh, kegemukan atau obesitas, dan gangguan peniruan. Cacat tubuh ini bisa dikarenakan ibu sewaktu hamil mengkonsumsi obat-obatan yang tidak disarankan, kemudian tidak menjaga kesehatannya, dan kegemukan atau obesitas itu bisa dikarenakan karena tidak adanya kontrol dari si anak maupun orang tua makanan apa aja yang dikonsumsi. Dan orang-orang yang tidak tuntas masalahnya terkait psikomotorik di usia dini itu akan kemungkinan besar akan mengalami permasalahan pada pengelolaan emosi ketika dia dewasa. Kemudian prinsip perkembangan yang kedua itu perkembangan selalu menuju proses diferensiasi dan integrasi. Proses diferensiasi artinya ada prinsip totalitas pada diri anak. Dari penghayatan totalitas itu lambat laun bagian-bagiannya menjadi sangat nyata dan bertambah jelas dalam kerangka keseluruhan. Sejak bayi dilahirkan, ia telah mempunyai gambaran total dari dunia ini, tetapi gambaran tersebut masih kabur dan samar-samar. Berkat perkembangannya, sepanjang pertumbuhan anak, kesamaran tersebut berangsur-angsur berkurang. Maksudnya apa? Kita semua tahu bahwa bayi yang baru dilahirkan tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan apapun selain menangis, minum ASI, buang air besar, buang air kecil, tidur, begitu. Dan tetapi si anak ini sudah mempunyai gambaran total bahwa ia akan bisa melakukan kegiatan yang diharapkan sesuai dengan perkembangan usianya. Dan sebagai orang tua akan berusaha mewujudkan gambaran total itu menjadi nyata. Misalkan pada anak usia 4 bulan itu orang tuanya sudah mulai memiringkan badan karena udah waktunya untuk telungkup. Kemudian sesuai dengan perkembangan anak, tidak hanya telungkup saja, tetapi juga mengangkat kepala, duduk, merangkak, duduk, terus kemudian berjalan dengan bantuan, berjalan tanpa bantuan, dan akhirnya bisa berlari. Seperti itu. Dan karena manusia merupakan totalitas atau kesatuan,
ditemui kaitan erat antara perkembangan aspek fisik motorik, mental, emosi, dan sosial. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa orang-orang yang tidak tuntas masalahnya terkait psikomotorik di usia dini itu akan mempunyai kemungkinan besar akan mempunyai masalah pada pengelolaan emosi ketika dia dewasa, yang sangat berpengaruh pada mental dan juga sosial. Kemudian prinsip yang ketiga, perkembangan dimulai dari respon-respon yang sifatnya umum menuju yang khusus. Contohnya pada anak usia 4 bulan kita bahasanya tuh dibercandain yang ciluba, dia kan akan ketawa. Tetapi seiring perkembangan usianya, misalkan kok anak 3 tahun kita ciluba gitu kan, dia udah nggak ketawa lagi gitu, karena dia tahu mana yang sebenarnya lucu dan tidak. Terus kemudian prinsip perkembangan yang keempat, setiap orang akan mengalami tahapan perkembangan yang berlangsung secara berantai. Walaupun tidak ada garis pemisah yang jelas antara satu fase dan fase yang lain, tahapan perkembangan ini sifatnya universal. Sebagai contoh, perkembangan anak yang normal akan berturut-turut, memiringkan badan, telungkup, kemudian mengangkat kepala, duduk, merangkak, berjalan dengan bantuan, akhirnya berjalan tanpa bantuan dan berlari. Contoh lain dalam perkembangan bicara, misalnya sebelum seorang anak fasih berkata-kata, terlebih dahulu ia akan mengoceh. Dan setiap fase perkembangan itu memiliki ciri dan sifat yang khas, sehingga ada tingkah laku yang dianggap sebagai tingkah laku buruk atau kurang sesuai, yang sebenarnya merupakan tingkah laku yang wajar untuk fase tertentu atau bisa dikatakan proses perkembangan. Misalnya ini pada orang tua sering mengomentari anak itu dulu manis, anak itu dulu mudah diatur, tapi sekarang dia udah bandel, udah nggak bisa dibilangin, udah nggak nurut. Dan menurut para ahli itu adalah masa di mana anak mudah diatur dan penurut. Jadi pada masa-masa perkembangan itu ada yang namanya masa tenang atau equilibrium dan masa tidak tenang atau disequilibrium. Masa tenang atau equilibrium ini masa atau fase di mana anak mudah diatur, kemudian penurut. Sedangkan masa disequilibrium atau masa tidak tenang ini di mana anak sukar diatur, mudah tersinggung dan gelisah. Dan pada seorang anak terjadi silih berganti sebagaimana alur dari sebuah spiral yang bergerak ke atas. Jadi dia itu masih labil, tetapi seiring perkembangan usia, ketika dia dewasa, dia akan bisa membedakan tingkah laku yang pantas untuk dilakukan dan tidak pantas untuk dilakukan. Itu masa ketika dia dewasa. Terus kemudian prinsip perkembangan yang kelima, setiap anak mempunyai tempo kecepatan perkembangan sendiri-sendiri. Dengan kata lain, ada anak yang perkembangannya cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Jadi sebagai orang tua itu tidak usah panik kalau anaknya pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan anak-anak seusianya, karena setiap anak memang mempunyai tempo perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang
lambat, sedang, dan cepat. Dan sebagai orang di lingkungannya, kita juga tidak boleh terlalu menghakimi. Misalkan kok ini belum bisa berjalan, kok ini belum bisa merangkak, gitu-gitu tuh jangan, karena memang anak itu mempunyai tempo perkembangan sendiri-sendiri. Misalkan bisa jadi bahkan satu orang tua, kakak adik itu perkembangannya berbeda-beda, padahal itu kan dari satu orang tua, itu bisa saja terjadi. Kemudian yang prinsip keenam, di dalam perkembangan dikenal adanya irama atau naik turunnya proses perkembangan. Artinya perkembangan manusia itu tidak tetap, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, seperti masa equilibrium dan masa disequilibrium tadi. Masa equilibrium di mana anak-anak itu mudah diatur penurut, dan masa disequilibrium itu di mana anak sukar diatur, mudah tersinggung dan gelisah. Itu termasuk proses perkembangan, dan proses perkembangan itu juga ada naik turunnya, seperti itu tadi, ada baik buruknya. Dan menurut para ahli psikologi, setiap anak biasanya mengalami 2 masa pancaroba atau krisis yang lazim disebut TROS. Masa TROS ini terjadi dalam 2 periode. Yang pertama, TROS periode ke-1 atau krisis pertama terjadi pada usia 2-3 tahun. Dengan ciri utama anak menjadi egois, selalu bersikap dan bertingkah laku mendahulukan kepentingan diri sendiri. Kemudian TROS periode kedua atau krisis kedua terjadi pada umur antara 14-17 tahun dengan ciri utama sering membantah orang tuanya dalam mencapai identitas. Kemudian lanjut ke prinsip perkembangan kedua. Setiap anak seperti juga organisme lainnya memiliki dorongan dan hasrat mempertahankan diri dari hal-hal yang negatif, seperti rasa sakit, rasa tidak nyaman, kematian, dan seterusnya. Untuk itu mereka memerlukan sandang, pangan, papan, dan pendidikan yang layak. Pada setiap orang terdapat dorongan fisis dan psikis untuk mempertahankan hidupnya. Pencernaan dan pernafasan misalnya ditujukan pada pemeliharaan dan eksistensi diri di bidang jasmaniah. Contohnya itu kesehatan. Kemudian sedangkan pencapaian ilmu pengetahuan ditujukan untuk pemeliharaan di bidang rohaniah. Misalkan pengetahuan apa? Kita misalkan belajar tentang ilmu pengetahuan agama lebih dalam, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan akhirnya rohani kita menjadi tenang, bersih, nyaman, begitu. Terus kemudian contoh lain, pada anak balita wujud pertahanan diri dapat berupa tangisan ketika ia lapar, ketika ia haus, dan ketika ia merasa tidak nyaman seperti mengompol atau BAB. Kemudian prinsip perkembangan yang ke-8, dalam perkembangan terdapat masa peka. Masa peka adalah suatu masa dalam perkembangan anak saat suatu fungsi jasmani ataupun rohani dapat berkembang dengan cepat jika mendapat latihan yang baik atau kontinu. Masa ini bisa disebut dengan masa pencarian minat dan bakat. Dan masa peka ini tidak hanya terjadi sekali seumur hidup. Jadi sebagai orang tua harus rajin-rajin mencari atau melakukan pelatihan dan pendidikan untuk mencari apa bakat dan minat si anak. Di antara asas-asas pendidikan Montessori, seorang ahli yang berkenaan dengan masa peka adalah anak-anak harus diberi kebebasan. Karena datangnya masa peka itu tidak mudah untuk diketahui, tidak mungkin untuk diadakan latihan atau pendidikan secara klasikal.
tata tertib di sekolah hendaknya timbul dari hati sanubari anak itu sendiri dan bukan merupakan sesuatu yang dipaksakan oleh para pendidiknya. Karena panca indera merupakan gejala utama dari isi jiwa manusia, Montessori lebih memperhatikan panca indera anak. Kemudian prinsip perkembangan yang ke-9. Perkembangan tiap-tiap anak pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pembawaan sejak lahir tetapi juga oleh lingkungan. Contohnya itu lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan individual seperti tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan. Daliono mengartikan lingkungan tidak hanya berupa alam sekitar di luar diri individu, melainkan juga termasuk yang berada dalam diri individu, baik bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosiokultural. Nah, itu tadi 9 prinsip perkembangan yang sudah saya jelaskan. Sekali lagi, misalkan ada kesalahan dalam penyampaian materi atau pendapat, atau kalian ingin mengutarakan pendapat, bisa langsung ditulis di kolom komentar, karena saya juga masih belajar dan ya butuh kritik dan saran dari kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.